Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan C. Apriyadi. Nomor induk mahasiswa 0510082258. UT Daerah Pangkal Pinang, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video simulasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktik peradilan perdata. Perihal simulasi persidang perdata, prestasi perjanjian jual beli tanah. Pembukaan sidang. Sebagai panitera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Senin 15 Juni 2024 akan dilaksanakan sidang perkara prestasi. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Sebagai hakim ketua, hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Bogor pada hari ini dalam perkara perdata nomor 1213 garis miring PDDT titik G garis miring 2023 garis miring PN titik Bogor, dengan penggugat Tuan Angdi melawan tergugat Tuan Budi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim Ketua. Baik, para pihak dipersilakan untuk memperkenalkan diri dari sisi penggugat terlebih dahulu. Sebagai kuasa hukum penggugat, Yang Mulia Majelis Hakim, saya Advokat Johan C. Apriyadi selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2023 atas nama Tuan Andi selaku penggugat. Sebagai hakim ketua, terima kasih. Dari pihak tergugat dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Dari kuasa hukum tergugat, Yang Mulia Majelis Hakim, saya Advokat Jojo selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, yaitu Tuan Budi sebagai tergugat. Sebagai hakim ketua, para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2012. Apakah para pihak bersedia? Sebagai kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat bersamaan, bersedia Yang Mulia. Sebagai hakim, apakah para pihak ingin menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk pengadilan? Sebagai kuasa hukum penggugat, kami menunjuk mediator sendiri Yang Mulia. Sebagai kuasa hukum tergugat, kami juga menunjuk mediator sendiri Yang Mulia. Hakim Ketua, sidang hari ini ditunda selama 1 bulan untuk mediasi. Jadwal persidangannya selanjutnya Kamis 28 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang ditutup untuk sementara. Sidang kedua. Panitera. Sidang Pengadilan Negeri Bogor perkara 1213 garis miring PDDT titik G garis miring 2023 garis miring PN Bogor dibuka kembali. Mediasi dilakukan namun tidak tercapai kesepakatan. Sebagai hakim ketua, para pihak silakan duduk. Penggugat dipersilakan dan membacakan gugatan. Sebagai kuasa hukum penggugat, baik Yang Mulia, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor
dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran disepakati 2 tahap. Pertama, uang muka dibayar 300 juta saat penandatanganan. Selanjutnya, pelunasan 700 juta paling lambat 3 bulan setelah perjanjian. Penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama setelah pelunasan. Akan tetapi hingga 6 bulan kemudian tergugat belum melunasi. Penggugat telah memberikan 2 kali somasi 5 April dan 20 April 2023 tanpa tanggapan. Alasan tergugat bahwa pinjaman bank belum cair tidak sah menurut hukum. Penggugat mengalami kerugian material dan imaterial karena tanah tertahan. Penggugat memohon majelis hakim pertama menyatakan tergugat uang prestasi. Kedua, menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Ketiga, menghukum tergugat membayar denda keterlambatan. Keempat, menyatakan perjanjian dapat dibatalkan jika tergugat tetap tidak melunasi. Kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Hakim sebagai hakim ketua. Baik, terima kasih. Tergugat dipersilahkan untuk membacakan jawaban dari kuasa hukum tergugat. Yang mulia, benar terdapat perjanjian jual beli. Tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Namun sisa pembayaran belum dapat dilunasi karena pinjaman bank belum disetujui. Meskipun upaya dilakukan, tergugat tidak berniat wan prestasi dan memohon perpanjangan waktu. Oleh karena itu kami mohon gugatan ditolak seluruhnya. Sidang ketiga, replik dan duplik. Sebagai hakim ketua, penggugat diberi kesempatan menyampaikan replik. Sebagai kuasa hukum penggugat, yang mulia, alasan pinjam belum cair bukanlah pembenaran wan prestasi. Tergugat lalai memenuhi kewajibannya. Gugatan tetap kami pertahankan. Hakim, tergugat dipersilakan menyampaikan duplik. Sebagai kuasa hukum tergugat, yang mulia, tergugat menegaskan keterlambatan bukan karena sengaja. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan itikat baik tergugat. Masuk sidang keempat, pembuktian. Hakim ketua, kita masuk agenda pembuktian. Penggugat silahkan ajukan bukti. Sebagai kuasa hukum penggugat, yang mulia, kami ajukan bukti P-1 perjanjian jual beli 15 Januari 2023. P-2 bukti transfer uang muka. P-3 somasi 1. P-4 somasi 2. P-5 bukti kerugian finansial akibat tertahannya tanah. Hakim ketua, bukti diterima untuk dipertimbangkan tergugat. Bagaimana bukti dari tergugat? Dari kuasa hukum tergugat, kami ajukan T-1 surat permohonan kredit bank. T-2 bukti komunikasi perpanjangan waktu. Dari hakim, baik, bukti diterima. Sidang kelima, pemeriksaan saksi. Sebagai hakim, penggugat, apakah ada saksi? Sebagai kuasa hukum penggugat, hadir yang mulia satu saksi. Sebagai saksi penggugat, saya mengetahui bahwa tergugat belum melunasi pembayaran dan mendampingi penggugat saat mengirim somasi kedua. Tergugat hanya beralasan pinjaman bank belum cair yang mulia.
sebagai kuasa hukum tergugat. Apakah saksi mengetahui itikat tergugat secara pasti? Sebagai saksi penggugat, saya hanya tahu dari cerita penggugat. Sidang ke-6, kesimpulan para pihak. Sebagai hakim, silakan masing-masing para pihak menyampaikan kesimpulan. Sebagai kuasa hukum penggugat, Yang Mulia, semua unsur wan prestasi terpenuhi, gugatan tetap kami pertahankan seluruhnya. Sebagai kuasa hukum tergugat, kami mohon majelis hakim memberi tenggang waktu tambahan bagi tergugat tanpa hukuman berat. Sidang ke-7, putusan majelis hakim. Hakim Ketua, setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan para pihak, dan hasil mediasi yang gagal, majelis hakim memutuskan amar putusan. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan tergugat telah wan prestasi. Ketiga, menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat membayar denda keterlambatan 5 juta per bulan sejak April 2023 hingga putusan diucapkan. Kelima, menolak gugatan selainnya. Keenam, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar 2.150.000 rupiah. Sidang dinyatakan selesai. Baik. Sekian video dari simulasi saya untuk memenuhi tugas praktik peradilan perdata. Maaf apabila kurang maksimal. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.